Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Diego Sumayanti, dalam perkuliahan ke-13 dan ke-14 ya. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia ya. Sistem saraf pada manusia. Kemarin kan hewan ya. Yang ke-12 hewan, yang ke-13 kita akan membahas mengenai sistem saraf pada manusia. Jadi, kita akan membahas pengertiannya bagaimana, kinerjanya bagaimana, kemudian hubungan sistem saraf manusia pada hewan dan manusia, kemudian ada potensi bisnisnya bagaimana. Kita akan membahas mengenai pengertiannya. Yang pertama, jadi sistem saraf merupakan sistem kompleks ya. Jadi sangat kompleks ya, dari atas sampai bawah, dari ujung kepala ya sampai ujung kaki, itu berperan dan mengatur, mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Jadi misalkan kita bergerak, misalkan mengedipkan mata, itu tidak semata-mata itu refleks ya, refleks. Misalkan geraknya refleks gitu ya, itu secara otomatis dari otak mengirimkan sinyal ke otot mata gitu ya, secara refleks ya, secara cepat sekali ya. Nah, kemudian ada sistem saraf ya. Manusia itu terdiri dari otak ya, sumsum tulang belakang, kemudian organ-organ sensorik ya, seperti mata, telinga, dan organ lain, misalkan anggota tubuh dan sebagainya. Semua saraf itu menghubungkan organ-organ tersebut ya, seluruh organ-organ, seluruh tubuh, dan membuat otot Anda bergerak, merasakan sakit, bernafas, kemudian seluruh fungsi dari organ-organ tubuh kita ya, itu dikerjakan. Jadi ada yang bisa dirasakan ya, misalkan dicubit itu sakit ya, dan ada yang tidak dirasakan, misalkan kerja jantung ya, kerja paru-paru, kita bernafas kan kita nggak ngerasain ya, misalkan berapa saat terdetik kali gitu ya kita bernafas, kita nggak merasakan, oh saya ngambil nafas, oh saya mengeluarkan nafas, enggak seperti itu ya. Tapi kan itu terjadi secara refleks ya, Nah, itu semua terjadi ya atas organ ini ya, kinerja dari seluruh organ. Nah, kemudian anatomi dan bagian sistem saraf ya. Nah, ini ada otak ya. Otak. Ini di sini tuh ada sinyal-sinyal jutaan ya, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Terus kemudian lipatan-lipatannya ya, ini nih. Semakin kita banyak berpikir, semakin banyak ini sensornya lipatan ya. Ini seperti apa ya? Seperti tumpukan, misalkan kita punya disk ya, flash disk kah, apakah gitu kan. Nah, itu dijajat-jajat. Jadi kalau misalkan kita punya komputer gitu kan, memori itu kan bentuknya kayak sisir gitu ya, kotak gitu ya. Jadi itu ditumpuk-tumpuk ya, satu dijajarin gitu ya, di skip gitu. Jadi
seperti susunan apa, lempengan-lempengan memori di komputer ya. Nah, ini dibuat sedemikian hingga ya, diciptakan sama Allah, ada ini ya, sel-sel neuronnya ya, kayak kalau misalkan apa sih namanya, dalam komputer itu ya, di memori itu kan ada bintik-bintik gitu ya, bintik-bintik memorinya ya. Nah, itu ada mungkin itu ada seperti sel-sel neuron ya. Nah, kemudian ada sumsum tulang belakang ya, sumsum tulang belakang. Ini isinya saraf semua. Jadi kalau misalkan ada orang jatuh gitu ya, aduh, kena tulang belakangnya atau kena saraf kejepit gitu ya. Saraf kejepit itu di bagian ekor ya. Jadi kan bentuk bentuk apa? Bentuk tulang kita itu, bentuk tulang belakang kita itu kan agak melengkung, terus ada tulang ekornya gitu ya. Nah, itu kalau ada misalkan kita terlalu lama duduk, terlalu lama apa? Mengangkat beban. Jadi gini-gininya itu eh, apa? Ada saraf di sini ya. Ya mungkin karena faktor usia atau faktor terlalu banyak begini terus kemudian refleks begini gitu kan. Itu akan ya mungkin ada saraf yang istilahnya baru ke sana ya, terus kan harusnya kita pelan-pelan ya berdiri gitu ya, agar nggak terjadi saraf kejepit. Atau misalkan salah posisi tidur juga bisa, dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas tentang otak ya, otak. Ini seperti ini ya, ada lipatan-lipatan yang seperti ini. Nah, saraf Einstein ya, Einstein katanya orang yang paling jenius ya, paling jenius di dunia. Itu pernah apa, dipelajari ya anatomi tubuhnya. Itu lipatannya itu sangat banyak, dan tidak semuanya digunakan ya. Jadi orang tercerdas di dunia saja belum menggunakan seluruh bagian memorinya. Jadi Allah tuh mendesain gitu ya, ini ada spare disk ya, spare memori ya, dan kita diberikan apa ya, diberikan lupa. Itu tuh adalah apa ya, diberikan rasa lupa itu merupakan anugerah ya, hikmat Allah juga ya. Karena coba kita bayangkan kalau misalkan kita mengingat hal-hal yang apa ya, dari bayi ya, dari alam ruh sampai dunia ini itu kan semuanya masih mengingat dengan jelas gitu ya. Itu ya apa, misalkan ada hal-hal yang negatif itu ya akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi jiwa kita ya. Jadi lupa ya, lupa itu ya merupakan ini ya, anugerah juga gitu ya. Tapi jangan terlalu banyak lupa ya, jangan terlalu banyak lupa ya. Kita harus sering mengingat-ingat, apalagi apa, tentang administrasi ya, atau hutang, piutang itu harus ditulis, semuanya ditulis, direkap gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih kalau mau belajar gitu ya, belajar itu biar nggak cepet lupa, tulis ya. Jadi ditulis, semuanya ditulis. Jadi sambil belajar, remind gitu ya, nulis gitu ya. Karena kalau nulis itu akan mengkoordinasikan kerja otak dan kerja tangan. Nah, kalau misalkan kita hanya mengingat saja gitu kan, itu hanya kerja otak saja. Makanya kemarin itu saya tugaskan untuk merangkum itu sebenarnya untuk Anda bisa apa ya, belajar ya, belajar apa saja sih inti-inti dari